rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, siapapun yang ada di sekitar kita, mudah rileks, mudah masuk pada kondisi kesadaran jiwa tenang. Sehingga kalau tenang, pikiran serta perasaannya bisa diamati dengan lebih jelas, lebih detail. Siapa yang bisa mengamati pikirannya, maka akan lebih mudah mengatur serta mengarahkan keduanya. Karena pikiran serta perasaan merupakan senjata yang sangat luar biasa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup. Tapi kalau tidak diatur, maka akan membuat hidup kita terpuruk. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai beruntungnya kita bisa hidup. Beruntungnya kita diberi kesempatan untuk hidup. Karena itulah hidup ini menjadi sangat luar biasa. Sangat menyenangkan, sangat indah, dan ya luar biasa sekali. Dalam sebuah pengalaman spiritual atau supernatural, kita bisa rasakan, kita bisa dapatkan pengalaman bagaimana sebelum kita hidup di dunia pada saat ini. Kita adalah jiwa yang tidak memiliki fisik ketika itu. Sering disebut juga sebagai masa penantian. Dunia akhirat. Kata orang, itulah surga. Tapi di kala itu, di tempat itu, yang katanya surga itu, yang katanya akhirat itu, kita tidak bisa loh meningkatkan kualitas jiwa kita. Ya, apa yang kita alami saat itu, ya sesuai juga dengan apa yang menjadi nilai dari jiwa kita. Jadi kalau nilai jiwanya A, maka akan mendapatkan kehidupan yang A juga. Bila nilainya B, maka akan mengalami hidup yang nilainya B juga. Dan ketika itu, nggak ada sama sekali kesempatan untuk bisa meningkatkan kualitas jiwa. Ya hanya segitu-segitu saja. A ya A, B ya B, C ya C, Z ya Z, minus ya minus. Gitu. Ya hanya itu saja. Padahal nantinya jika ingin meningkat, ingin kembali ke asal, ingin kembali kepada asal sang jiwa atau di tempat sang maha jiwa, ingin kembali lebur, tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Kemudian harusnya kembali menjadi tidak ada. Tidak ada kesempatan bila tidak meningkatkan kualitas jiwanya. Ya segitu-segitu saja hidupnya di alam sana nanti. Di alam sana tadi. Kita sudah pernah di sana dan di sanalah sebenarnya kita berada. Kemudian beruntung sekali bila kita sekarang ada di dunia ini. Kenapa begitu? Karena hanya di dunia ini, ketika menjadi manusia ini, kita bisa naik kelas. Jiwa kita bisa menjadi lebih dewasa dibandingkan sebelumnya di sana. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita bisa beruntung masuk ke tubuh kita saat ini? Ya beruntung sekali karena ada lebih banyak jiwa yang di sana yang mengantri untuk bisa kembali hidup menjadi manusia seperti kita di saat ini. Beruntung sekali kita. Di sana yang ngantri banyak sekali. Yang bisa masuk ke tubuh kita saat ini adalah
yang memiliki hubungan dengan kedua orang tua kita, baik dari sisi ibu dan bapak, dari sisi kakek dan nenek. Kakek dan nenek juga dari pihak ibu, yang ada kaitan DNA-nya. Dan itu ternyata bukan hanya kita saja ya, banyak sekali jiwa-jiwa di sana yang menunggu, mengantri untuk bisa masuk ke sini, bisa mengantri untuk menjadi manusia. Dan karena banyaknya yang mengantri itu, maka beruntung sekali jika kita sekarang bisa di sini, di saat ini, hadir sekarang ini menjadi manusia. Tidak seperti yang di sana, menunggu saat yang tepat lagi untuk bisa masuk ke dalam tubuh seseorang dan menjadi manusia. Jiwa yang memiliki fisik. Mungkin di sana juga disebut sebagai roh. Jiwa yang tidak memiliki tubuh fisik. Kenapa menjadi manusia itu beruntung? Kenapa menjadi manusia itu bisa meningkatkan kualitas jiwa? Karena hanya dalam tubuh manusia ini, jiwa bisa mengalami kehidupan dan memiliki otak, perasaan, atau sering juga disebut sebagai nafsu-nafsu. Di mana sebelumnya ketika menjadi roh, tidak ada pikirannya, tidak ada fisiknya. Tapi juga memiliki lapisan diri sejati, diri palsu, jiwa ego, amarah, jiwa keinginan, jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak. Ada, tapi tidak sebegitu aktifnya semuanya itu ketika tidak memiliki fisik, tidak memiliki pikiran. Hanya manusia yang memiliki pikiran. Hanya manusia yang memiliki akal. Saya tidak sebut mereka yang hidup di planet lain. Mereka yang hidup di planet-planet lain, di tata surya yang lain, di dimensi lain juga, ya juga manusia, tapi hidupnya di sana. Mereka juga punya pikiran, mereka juga punya perasaan, tapi hidupnya di beda tempat. Bukan di dimensi yang lebih tinggi ya, bukan ketika roh yang tidak memiliki fisik, jiwa yang tidak memiliki tubuh fisik. Hanya ketika menjadi manusialah jiwa bisa mengalami kehidupan bersama dengan atributnya seperti pikiran, tangan, perasaan. Di sana nggak ada. Ya hidupnya ya begitu-gitu saja. Dan ketika jiwa itu memiliki pikiran, perasaan, fisik, maka dia akan mengalami kehidupan dengan pola yang berbeda sekali dengan ada di sana. Di sini mungkin jadinya lebih seru, lebih banyak dramanya, karena pikiran bekerja dengan luar biasa ya, seperti adanya pikiran lah ya, dia bekerja gitu. Perasaan juga merespon apa yang dipikirkan. Di sana tidak bisa karena tidak ada pikirannya. Seru sekali di sini hidup, bisa naik, bisa turun, bisa merasakan ini itu, bisa mengalami hal-hal yang di sana tidak bisa dialami. Dan itu membuat hal-hal yang seru tadi membuat jiwa menjadi lebih dewasa, menjadi lebih memiliki pengalaman yang banyak akan interaksinya dengan pikiran serta perasaan. Kemudian interaksi dengan jiwa-jiwa yang lain atau orang-orang yang lain. Nah, karena itulah saya bilang, beruntung sekali jika bisa menjadi manusia. Beruntung sekali jiwa jika diberi kesempatan untuk menjadi manusia. Karena ada banyak sekali jiwa-jiwa yang menunggu untuk bisa menjadi manusia. Untuk bisa di sini ibaratnya memperbaiki kualitas jiwa. Karena itulah bagi jiwa sebenarnya mengalami kehidupan ini hal yang sangat luar biasa. Sangat menikmati, karena hanya di tempat ini ketika memiliki pikiran, perasaan, fisik ini, jiwa bisa naik kelas, bisa mendapatkan pengalaman yang lebih. Kemudian respon jiwa juga sangat menentukan kenaikan kelasnya tadi.
Karena itulah jiwa juga belajar banyak hal ketika hidup ini. Dan pelajaran itu yang bisa membuatnya lebih dewasa, lebih mempunyai nilai. Bisa naik kelas, karena di sana tidak. Nah, karena itulah hidup ini sangat luar biasa. Jadi jangan disia-siakan. Bagi yang belum bisa merasakan keberuntungan itu, keberuntungan jiwa yang hidup di dalam tubuh fisik kita ini, minimal cobalah masuk ke dalam kesadaran jiwa tenang. Minimal cobalah untuk bangkit, bangunkan jiwanya. Bukan hanya pikiran saja, kita ini bukan hanya pikiran saja, bukan hanya fisik ini saja, bukan perasaan, bukan. Kita ini adalah jiwa. Kalau ditanya, siapa kamu yang sebenarnya? Ya kita adalah jiwa, Sering disebut dengan bahasa sastra, bahasa metafora, bukan ini, tapi ini. Bukan ini, tapi ini. Padahal secara teknis jiwa tempatnya juga di sini, di kepala begitu. Dia ada di neurokortek di belakang leher. Bagian yang terakhir kali menjadi dingin bila kita nanti mati. Yang lainnya sudah dingin, bagian ini di belakang leher dia masih hangat. Terakhir kali ya di bagian itulah. Disitulah tempat jiwa berada. Masih di sini-sini juga sebetulnya. Nah, bagi yang masih tidur, yang belum merasakan bagaimana pikiran itu, bagaimana perasaan, bagaimana fisik, bagaimana atau yang mana sih jiwa yang ingin membangkitkan kesadaran jiwanya atau kesadaran spiritualnya. Yuk, saya mengajak, relaksasi energi, rileks dulu, tenang, damai. Lakukan relaksasi energi sehingga bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa. Sehingga bisa merasakan, bisa sadar, bisa mengamati pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Di saat itulah kita bisa memiliki pengalaman, bisa bilang dan bisa membuktikan bahwa kita bukan pikiran, bukan perasaan, bukan fisik ini. Biarkan jiwanya bangun. Biarkan jiwanya mengambil alih. Tidak hanya pikirannya saja yang diikuti. Atau malah tidak tahu bila dikendalikan oleh pikirannya selama ini. Bila ingin merdeka, bila ingin berdaulat penuh, masuklah pada kesadaran jiwa tenang. Dapatkan pengalamannya secara langsung. Sehingga bisa bilang bahwa hidup ini indah. Hidup ini luar biasa. Beruntung kita menjadi manusia. Jangan disia-siakan. Selalu berusaha menjadi lebih baik. Kenapa begitu? Yaitu tadi, supaya tahu dan bisa membuktikan sendiri. Minimal yang lebih baik, perbaiki dulu kesadarannya. Sehingga bisa kendalikan nafsu-nafsunya. Yang mana sih nafsu itu? Nafsu menurut ilmu yang saya pelajari, ilmu energi spiritual Nusantara adalah jiwa ego, jiwa ego, amarah, dan jiwa keinginan. Ada nafsu baik, ada nafsu tidak baik. Ada jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak atau diri sejati. Pertengahnya adalah jiwa tenang. Kendalikan, tidak mungkin nafsu-nafsu itu dihilangkan karena itu merupakan lapisan dari atau bagian dari jiwa kita. Tidak mungkin. Yang bisa adalah diamati dan kemudian berusaha diatur dan diarahkan. Yuk, naikkan kesadarannya. Masuki kesadaran spiritual, masuki kesadaran jiwa tenang. Jika bisa masuk ke dalam kesadaran jiwa tenang, maka bisa mengamati pikiran serta perasaan. Di sanalah awal dari peperangan maha dahsyat yang terjadi di dunia ini. Jika kita selalu tertidur, maka tidak tahu bahwa hidup saat ini adalah hidup yang penuh dengan mimpi.
bahwa kita sedang bermimpi. Maknanya adalah kita tidak pakai jiwa. Yang tidak kita pakai adalah jiwa. Kita hanya hidup dengan menggunakan pikiran. Atau malah ada banyak orang yang tidak sadar bahwa sedang dikendalikan oleh pikirannya. Tidak sadar bahwa sebetulnya dia bisa mengendalikan pikirannya. Karena dia adalah jiwa, bukan pikiran. Bukan pula fisik ini. Oke, Sobat RTD. Begitu dulu sharing saya kali ini. Mohon sekali ditanggapi. Mohon sekali untuk sharing. Seperti apa sih tanggapan Sobat RTD? Jangan lupa ya, selalu berlatih relaksasi energi sehingga lebih mudah untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Jangan lupa juga please like, comment, dan subscribe atau share video-video saya ya. Begitu dulu. Saya berdoa supaya kita semua semakin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan mengalirkan ketenangan ini, berbagi ketenangan ini kepada sekitar. Sehingga sekitar kita juga penuh dengan ketenangan plus kedamaian. Dan juga bisa merasakan bahwa sekarang pun sebetulnya kita sudah sejahtera. Begitu dulu. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.